Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di doa pagi kali ini. Mari kita memulai doa pagi kita dengan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Pada Tuhan dengan segenap pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari puji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat kedua tangan kita ke hadap Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Hanya kepadamu. Sebut namanya Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang
selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami penuhi mulut kami dengan pujian bagi-Mu Tuhan, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami angkat hati kami Tuhan, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat hati kita, angkat penyembahan kita. Ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan kita bagi Tuhan, angkat hati kita di hadapan-Nya. Oh, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya pada-Mu segala pujian.
segenap hati kami menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa kami memuliakan-Mu Tuhan. Shikira la na na na, shikira la na 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 na. Shikira bara bara kabata kama mama mama, shikira la la na 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 na. Shikira la na 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 na, shikira la 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 na na na. Rakabari kababa baba baba. Shikira bara kabata rakabata kabata kaba. Shikina na na rakara bara kababa baba baba. Shira la na 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 na. Shikira bara 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 bara. Kira na 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 na. Shikira bara 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 kabari kabata kamari kaba. Mari sembahyang dengan senang hati. Shikira mereka beringinkan Tuhan lebih dari segalanya. Shikira na 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 rakabata kabari kabata kababa baba baba. Shikira na na rakabata kabari angkat hati kami di hadapan-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, kami segenap hati memuji-Mu. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, Yes Lord. Yara sekene mayara mayara sekene mayara sekara mayara sokoro mayara. Yara sekene mayara sokoro mayara sekana mayara sekana mayara sekene mayara. Yara sekana mayara sakana mayara sekene mayara sekara mayara sokoro mayara sekene ne. Yara sana mayara sekana mayara sana mayara sekene ne. Yara mayara sekana mayara sakara mayara sekara mayara. Yara sekana mayara sekana mayara. Yara sara mayara Yara sekana mayara sekana mayara sana mayara. Kehadiran-Mu Tuhan. Yara sana mayara sekana mayara sekana mayara. Yara sekene mayara sekana mayara sana mayara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini, untuk momen ini ya Tuhan. Di mana kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kebesaran-Mu. Terima kasih Engkau yang besar rela untuk meluangkan waktu beberapa menit ini ya Tuhan bersama dengan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengerti firman-Mu, mengenal hati-Mu, untuk bisa lebih paham kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biar hamba-Mu juga belajar ya Tuhan, untuk bisa mengerti firman-Mu, untuk bisa bertumbuh melalui firman-Mu yang Kau mau sampaikan pagi hari ini kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan momen ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena menikmati pujian penyembahan tadi, saya sangat menikmati sekali. Bulan ini, di bulan Juni, adalah bulan pemuritan dan regenerasi. Sudah belajar banyak. Saya rasa minggu ini acara ini tayangkan pada minggu ketiga. Dan saya rasa ada banyak hal yang sudah kita pelajari tentang pemuritan dan regenerasi. Satu hal yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara belajar bersama dengan saya, seperti saya pelajari hari-hari ini, adalah bagaimana kita belajar berdoa. Menjadi murid yang berdoa, menjadi murid yang
menjadi seorang guru juga yang meneruskan kebiasaan doa kepada orang-orang yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Lukas 11 ayat yang pertama. Dikatakan, pada suatu hari Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Waktu saya baca ini timbul dua pertanyaan di dalam pikiran saya. Yang pertama adalah, kenapa kok sampai murid ini harus minta diajarin berdoa kepada Tuhan Yesus? Apakah sebelumnya Tuhan itu tidak mengajar mereka berdoa? Waktu saya baca ulang, saya balik-balik Alkitab saya menemukan permintaan ini bahkan ditulis setelah para murid ini diajar dan diutus untuk bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ada banyak hal luar biasa yang sudah dilakukan oleh para murid ini. Tapi anehnya murid ini masih datang kepada Tuhan dan bilang, "Ajar kami berdoa." Waktu saya pelajarin bahkan ternyata apa yang ditulis di kalimat sebelumnya, setelahnya di ayat yang kedua dan seterusnya, itu adalah kalimat yang versi pendeknya doa Bapa kami yang sudah diajarkan Yesus di Matius 6. Matius 6 itu kejadian di mana Yesus baru memilih murid-muridnya, memulai pelayanan bersama dengan muridnya, dia sudah mengajar berdoa. Tapi kenapa hal ini ditanyakan lagi oleh muridnya? Murid yang sudah bisa mengusir setan, sudah bisa menyembuhkan orang sakit, memenangkan banyak jiwa, kenapa mereka masih minta berdoa padahal Yesus juga sudah belajar berdoa? Waktu saya merenungkan hal ini, Tuhan ingatkan saya seperti waktu kita sekolah dulu. Kita kelas 1 kelas 1 SD belajar matematika. Kemudian kelas 2 SMP juga belajar matematika. SMA kita juga belajar matematika. Ada satu pelajaran yang terus sama Tuhan itu diulang, bahwa segala apa yang kita akan pelajari tentang doa, sama seperti ada pelajaran tertentu dalam hidup kita, itu sama Tuhan akan berulang. Karena pelajaran itu akan berkembang menjadi semakin kompleks dan semakin sempurna dengan kemampuan kita untuk bisa berkembang juga. Begitu juga dengan belajar berdoa. Belajar berdoa itu enggak cukup untuk satu kali saja belajar, terus kemudian kita merasa bahwa kita sudah mahir berdoa. Belajar berdoa itu akan ada tahapnya, akan ada pertumbuhannya. Jadi dimanapun fase hidup kita saat ini, apakah kita orang Kristen baru, belajar berdoa, atau kita itu sudah orang-orang yang sudah mampu menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan, melakukan hal-hal spektakuler, kita masih harus punya hati yang rendah untuk belajar berdoa seperti seorang murid ini. Pertanyaan saya yang kedua adalah, kenapa kok Tuhan Yesus yang juga sebetulnya adalah Allah, kenapa kok dia harus berdoa? Bukankah Allah itu sebetulnya tanpa berdoa dia sudah, kadang-kadang kita bilang, oh ya saya berdoa supaya saya dapat kekuatan. Kenapa Allah anak harus berdoa kepada Allah Bapa supaya dia punya kekuatan? Ada penjelasan yang mengatakan ya karena dia adalah manusia di sini, karena itu dia perlu berdoa dan sebagainya. Poinnya adalah apapun jawabannya, kalau sang Allah anak yang levelnya sama dengan Allah Bapa berdoa, artinya Allah anak ini walaupun dia punya level yang sama dengan Allah Bapa, dia memutuskan untuk merendahkan dirinya dan berkomunikasi, bertanya berkonsultasi kepada Allah Bapa untuk hal-hal tertentu yang mereka merasa bahwa kita butuh kesatuan hati untuk hal ini, kita harus melakukan ini bersama-sama. Dia butuh berkomunikasi untuk bisa menunjukkan bahwa kita pun kerjasama untuk bisa menjalankan satu dan dua hal ini. Dikatakan di sini pada suatu kali ketika Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Jadi artinya murid ini melihat, oh Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk berdoa. Bukan cuma sekedar kita sekarang merasa bahwa orang-orang modern merasa, oh ya saya bisa berdoa di mana saja. Berdoa di jalan, berdoa di mobil, saya nggak punya waktu berdoa di rumah, saya nggak punya waktu untuk ini dan saya berdoa kok, saya berdoa di mana saja. Tapi di sini Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia berdoa di salah satu tempat. Harus ada waktu yang kita dedikasikan khusus untuk berdoa. Sebab seperti kalau Tuhan Yesus saja mendedikasikan waktu khusus untuk berdoa, siapakah kita yang dengan enteng berdoa di mana saja? Ya memang bisa berdoa di mana saja, tapi melupakan satu kekusukan dari doa. Tuhan mengajar kita di sini bahwa
Doa itu sesuatu yang sacred, sesuatu yang kudus, sesuatu yang harus dikhususkan. Punyalah waktu sama seperti Tuhan Yesus punya waktu untuk meluangkan waktu dengan Bapanya, berkomunikasi dengan Bapanya. Pada saat dia melakukan hal itu membuat murid itu kemudian menjadi takjub, menjadi attracted, menjadi sesuatu hal yang doa itu menjadi sesuatu yang menarik hati, menjadi atraktif, sampai akhirnya murid itu berkata, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah dia seorang muridnya, Tuhan ajarkan kami berdoa. Apakah doa kita, apakah cara kita berdoa sudah menarik hati orang lain untuk bisa kepingin belajar berdoa juga? Apakah cara kita memandang doa itu menjadi sesuatu yang sangat menarik sehingga kita bukan merasa bahwa oh ya aku sudah tahu caranya berdoa, aku sudah bisa berdoa, ataukah masihkah kita masih saat ini masih kepingin lagi belajar berdoa? Apa yang saya ketahui tentang doa itu masih bukan apa-apa. Tuhan, saya mau belajar lebih lagi karena saya tahu ini cuma di awalnya, ada sesuatu yang lebih daripada doa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam Matius 6 Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang doa. Tapi di sini murid ini melihat bahwa doa itu bagaimana pada saat doa itu bukan cuma sekedar sesuatu yang diajarkan tapi sesuatu dijalankan. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Sesuatu yang seperti kalau kita lihat seorang menggambar kartun yang 2 dimensi tiba-tiba berjalan, tiba-tiba menjadi live action. Doa itu yang dipraktekkan seperti firman Tuhan yang ada nyawanya. Sesuatu yang menjadi hidup, menjadi real. Apa yang bisa dilihat, firman yang benar-benar bukan cuma didengar tapi firman yang benar-benar bisa dilihat. Doa itu membawa nyawa bagi firman yang kita pelajari dari Tuhan. Doa itu membuat firman itu benar-benar terlihat, menjadi sesuatu yang kenyataan. Doa yang terjawab itu bisa mengaktifasi mata kita, perasaan kita, segala sesuatu bukan cuma telinga kita. Doa itu memberi nyawa dari firman yang diberikan. Sehingga orang tersebut, si murid tersebut menjadi wow, ternyata doa itu bisa seperti itu ya. Sama seperti pada saat mungkin minggu itu mereka habis mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Minggu itu mungkin minggu yang sangat hektik sekali bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan dia lihat, Tuhan Yesus capek sekali, saya nggak ikut menyembuhkan orang sakit, saya nggak ikut diomelin, dikasih kata-kata negatif dari orang Farisi, saya capek sekali, saya sakit hati, saya ikut jengkel, ikut bete. Dan Tuhan Yesus wajahnya hari itu mungkin kelihatan kuyu, tapi setelah dari ruang doa, sesaat aja dia meluangkan waktu di dalam ruang doa, keluar dia sudah beda. Ada sesuatu yang beda dengan doa. Itu yang membuat dia tuh benar-benar attracted, dia benar-benar tertarik untuk aku pingin tahu caranya berdoa dengan cara Tuhan Yesus itu seperti apa. Doa bukan cuman memberi nyawa bagi firman Tuhan. Doa itu adalah seperti pernyataan Sang Putra, Sang Putra ini meletakkan dirinya lebih rendah. Walaupun secara status dia nggak lebih rendah, tapi dia sengaja meletakkan dirinya mau berkomunikasi, mau merendahkan hati, mau bergantung kepada Bapanya yang ada di surga. Kalau Tuhan Yesus saja mau, kenapa kita merasa bahwa aku sudah bisa berdoa, aku sudah bisa aku sudah mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh, aku bisa melayani pelepasan, aku bisa melakukan ini dan itu, aku sudah berhasil melakukan ini dan dengan kekuatanku aku bisa. Kenapa kok kita harus bergantung? Kalau Tuhan Yesus aja yang punya surga dan bumi, mau merendahkan diri dan tetap meluangkan waktu berdoa, kita tidak akan pernah paham kekuatan doa kalau kita tidak pernah belajar mencoba cara Yesus berdoa. Yang berikutnya, doa bukan cuman hal-hal yang berhubungan dengan orang yang berdoa, tapi doa itu juga akan mempersiapkan orang yang kita doakan, mempersiapkan orang lain yang melihat kita berdoa. Doa itu mempersiapkan orang lain untuk bisa mau belajar dari kita, mau belajar dari firman Tuhan. Si murid ini nggak pakai disuruh, nggak pakai diminta oleh Tuhan Yesus. Ayo sini, aku akan ngajar kamu berdoa. Enggak, dia nggak perlu dipaksa untuk diajarin. Dia datang pada Tuhan Yesus, Tuhan, ajar saya berdoa. Doa Yesus, nggak tahu apakah Tuhan Yesus mendoakan si murid ini, kita nggak tahu. Tapi yang pasti murid ini merelakan dirinya untuk belajar. Nggak ada orang yang akan belajar lebih cepat, lebih baik, dan lebih sempurna kalau
dia tidak mau, perkataan saya agak membingungkan di sini. Setiap orang yang hatinya siap akan lebih mudah diajar daripada orang yang nggak siap, orang yang dipaksa untuk belajar dari orang lain. Doa membuat orang itu siap untuk menerima pengajaran. So, pada saat Anda mungkin seorang pemimpin atau Anda seorang orang tua yang Anda mengharapkan anak Anda belajar atau orang-orang yang dipercayakan pada Anda itu belajar berdoa, Anda sendiri harus berdoa. Dengan doa yang Anda naikkan, maka Tuhan akan mempersiapkan hati mereka untuk siap belajar. Bahkan mereka akan datang tanpa diminta untuk bilang, "Pama, tolong ajar aku untuk berdoa." Koce atau Pak, Bu, saya mau belajar berdoa. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan dari Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, kecuali kalau kita bilang pada Tuhan, "Tuhan, aku enggak minta apa-apa kok. Aku enggak minta Tuhan untuk kasih saya berkat, saya enggak minta untuk mujizat, saya cuma minta satu, Tuhan, ajar saya berdoa." Itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat Anda meminta permintaan seperti itu, apapun yang Anda butuhkan sama Tuhan itu pasti dikasih. Kalau Anda bisa mengenal hati Tuhan. Yang Anda minta bukan hal-hal yang materi, hal-hal yang tidak rohani, tapi hal-hal untuk mengenal hati Tuhan lebih lagi. Yang terakhir, ini bukan yang terakhir sebetulnya, kalau Anda mau belajar tentang doa, pasti lebih banyak hal lain yang bisa Anda pelajari tentang doa. Tapi yang terakhir dari apa yang saya mau bagikan hari ini adalah, doa itu adalah suatu pernyataan diri kita, bahwa saya ini milik Tuhan. Dan orang yang Tuhan percayakan kepada hidup saya itu juga milik Tuhan. Doa ini dinaikkan Yesus pada saat sebelum dia dibawa ke Golgota, yaitu di Yohanes 17 ayat 9. Di situ Tuhan Yesus benar-benar berdoa. Pasal 17 adalah doa Yesus kepada murid-muridnya. Di ayat 9 dikatakan, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Doa adalah suatu pernyataan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini, baik orang-orang, anak-anak kita, harta kita, segala sesuatunya, itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jadi kalau Anda mungkin frustrasi hari-hari ini dengan orang-orang sekitar Anda, mungkin ada problem dengan anak-anak Anda, sadari bahwa apa yang Anda miliki di dunia ini bukan milik Anda, tapi milik Tuhan. Karena itu kembalikan semua yang menjadi milik Tuhan, kembali kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Dan pada saat Anda meletakkan mereka dalam doa, maka Tuhan akan settle everything. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya. Karena kemampuan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu ada batasnya. Tapi Tuhan itu tidak terbatas. Dan caranya untuk bisa minta Tuhan untuk menyelesaikan adalah mengakui, "Tuhan, ini milik-Mu. Anak-anakku milik-Mu, perusahaanku milik-Mu, pekerjaanku milik-Mu, pelayananku milik-Mu. Dan pada saat ini punya-Mu. Kasih tahu Tuhan gimana saya harus menyelesaikannya." Enak kan? Gampang kan? Ayo kita sama-sama melihat bahwa sebetulnya doa ini sesuatu yang powerful. Bahwa doa ini adalah sesuatu kunci, adalah nyawa dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Doa ini bukan sesuatu yang akan kita bisa kuasai dengan satu kali belajar. Karena itu sepanjang hidup kita, marilah kita mulai hari ini belajar lagi berdoa, belajar lagi berdoa. Karena enggak ada salahnya untuk bisa belajar menyenangkan hati Tuhan dengan berdoa. Mari kita menyanyikan satu lagu dan menyerahkan apa yang kita pelajari hari ini bersama-sama di hadirat Tuhan. Menginginkan Tuhan mengajar kita lebih lagi tentang khususnya satu hal ini ya Tuhan, yaitu untuk belajar berdoa. Aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, semakin lebih dulu mengasihiku. Tuhan, aku haus padamu.
ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Ya rara sekene maya rara. Yesus, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku. Ku ingin lebih lagi semakin mengenal-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu semakin dalam, sebab Kau lebih dulu mengasihiku. Sebut namanya Yesus. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Bawa ku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenal-Mu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihi-Mu. Bawa ku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenal-Mu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihi-Mu. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu semakin dalam. Ajarku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu.
semakin dalam, ajarku mengasihimu. Semakin dalam, ajarku mengasihimu. Semakin dalam, ajarku mengasihimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa doa itu bukan cuma sekedar teori. Doa itu bukan cuma sekedar sesuatu hal yang harus kita ketahui dengan otak kami, dengan pikiran kami. Doa itu bukan suatu kebiasaan rutin yang harus kami lakukan ya Tuhan, sebagai seorang yang disebut Kristen. Doa itu adalah nyawa ya Tuhan, memberikan nyawa dari semua yang kami sudah pelajari dalam firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi hidup dan semakin hidup pada saat kami mengenal ya Tuhan. Pada saat kami membawanya ke hadirat-Mu sebagai doa ya Tuhan. Pada saat kami menghidupinya ya Tuhan. Menghidupinya sehingga orang lain bisa melihat ya Tuhan, bahwa doa yang kami bawakan, doa yang kami hidupi, doa yang ada di dalam hidup, dalam darah kami, dalam roh kami adalah sesuatu yang nyata. Bukan sekedar kata-kata indah yang kami naikkan. Doa itu adalah hubungan kami dengan Tuhan. Doa itu adalah bagaimana kami mengkoneksikan diri kami ya Tuhan kepada sumber kehidupan itu, yaitu Engkau sendiri, kepada firman yang hidup itu Tuhan. Tuhan, dimanapun level hidup kami saat ini, apapun yang menjadi achievement kami, keberhasilan kami, kegagalan kami, ajar kami ya Tuhan untuk tidak melupakan bahwa doa itu adalah sesuatu hal yang harus kami lakukan dan harus kami tumbuhkan terus-menerus dalam diri kami. Ajar kami tidak merasa bahwa kami sudah mampu berdoa, kami mahir berdoa, just because Engkau menjawab doa kami yang satu itu. Jangan kami fokus kepada jawaban doanya, bukan. Ajar kami tidak fokus kepada mujizatnya, tidak fokus kepada bagaimana caranya kami berdoa, tapi bagaimana kami bisa mendekatkan diri kami ya Tuhan kepada-Mu dengan doa kami. Membuat kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk selalu rendah hati dan ingat bahwa doa itu adalah pernyataan ya Tuhan, bahwa kami milik-Mu dan tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa. Pernyataan bahwa kami bergantung pada-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak menjalankan doa itu cuma sambil lalu, sebagai sesuatu casual yang sambil hidup. Tapi ajar kami untuk berdoa untuk hidup ya Tuhan. Sebab tanpa doa kami tidak akan hidup. Kami cuma adalah tubuh kosong yang mati, yang berjalan, yang akan bingung, yang akan tersesat di dunia yang gelap ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan punya kehidupan doa yang benar-benar hidup. Kehidupan doa yang benar-benar nyata, kehidupan doa yang bisa inspire other people ya Tuhan, yang bisa menginspirasi orang lain untuk ikut belajar berdoa ya Tuhan. Kami gak mau cuman sebagai orang yang berdoa biasa-biasa aja ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pendoa-pendoa-Mu yang dahsyat, pendoa-pendoa-Mu yang dekat, pendoa-pendoa-Mu yang selalu bertumbuh setiap hari ya Tuhan. Sebab tanpa kami terkoneksi kepada Engkau, maka kami adalah orang yang tidak pernah minum, orang yang tidak akan pernah bertumbuh. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ingat bahwa setiap hari doa kami harus improve, doa kami harus bertumbuh, doa kami harus berkembang. Ajar kami ya Tuhan untuk bertobat kalau kami sudah lama tidak mengkusukkan diri kami untuk berdoa. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sudah menyepelekan hal yang kecil seperti berdoa. Kami tidak menghargai Engkau dengan sungguh-sungguh dalam doa kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat doa dengan kacamata yang berbeda. Supaya dengan berdoa ya Tuhan, kami bisa lebih dekat dan lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Layani teman-teman kami ya Tuhan yang saat ini berada di sisi kamera ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Jamah kami juga ya Tuhan. Supaya mulai hari ini kami bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan. Lebih tumbuh lagi ya Tuhan dalam doa-doa kami. In Jesus name we pray. Amen. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan memberkati.